Sebenarnya kan puasa itu menahan untuk melatih diri. Sehingga selepas puasa kita tetap bisa jadi orang yang kuat, yang tahan. Tapi mindset kita kadang-kadang memposisikan puasa itu bukan menahan untuk melatih diri, tapi menahan untuk menunda. Atau menahan untuk melampiaskan. Mindset itu cara berpikir yang menurut saya tidak pas, yang sering kita praktekkan sehari-hari. Misalnya begini, puasa ini kita kan memahami puasa itu biasanya definisinya menahan. Sebenarnya kan puasa itu menahan untuk melatih diri. Sehingga selepas puasa kita tetap bisa jadi orang yang kuat, yang tahan. Tapi mindset kita kadang-kadang memposisikan puasa itu bukan menahan untuk melatih diri, tapi menahan untuk menunda. Atau menahan untuk melampiaskan. Sehingga sejak pagi sampai maghrib yang ada di pikiran kita, nanti bukanya apa? Dalam rangka apa? Sekarang saya lapar ini, berarti nanti maghrib harus melampiaskan. Jadi ini yang bahasa saya mindset. Yang harusnya menahan untuk melatih diri jadi kuat, tapi akhirnya menahan untuk melampiaskan. Jadi puasa kita ini bukan menahan lapar dan haus, tapi menunda lapar dan haus. Ini yang menurut saya penting kita ubah sejak sekarang. Karena pengeluaran biasanya double kalau bulan Ramadan dibandingkan bulan biasa. Wong biasanya di angkringan cukup, sekarang nyari yang lebih mewah misalnya. Nah, itu berarti memang menahan untuk melampiaskan. Malah jatuhnya lebih banyak. Kita juga kadang lihat orang puasa itu kan terus kasihan. Karena kasihan ya bukanya harus lebih mewah. Padahal puasa mungkin tidak terlalu pas dimaknai sebagai kasihan. Mungkin kalau sukses puasa ya bukan kasihan, tapi bahasa saya kebanggaan. Kalau kasihan nanti di maghrib buka puasa kita beri sebanyak-banyaknya sebagai kompensasi rasa kasihan. Tapi kalau kebanggaan begitu maghrib kita kasih jempol. Tidak kita runtuhkan kebanggaan dia mampu menahan puasa dengan menu-menu yang berlebihan, yang mengalahkan menu setiap harinya. Nah ini menurut saya ya penting kita latihan mindset. Jadi cara berpikir, cara kita menanggapi puasa. Selama ini mungkin ada beberapa yang meleset. Persis sama seperti politik tadi. Banyak orang mempersepsi jabatan itu sebagai keuntungan, sebagai kehormatan, sebagai disampaikan Bu Ana tadi, sebagai status sosial, bahkan sebagai kekayaan. Kapan lagi aku bisa kaya? Kalau jadi guru, jadi PNS paling berapa? Jadi DPR berapa dapatnya? Ini kan mindset. Akhirnya tidak mau berhenti jadi DPR, pingin terus. Kenapa? Dapat kekayaan terus. Pemimpin juga begitu, ketika dia jadi pimpinan, dia memaknainya, mindsetnya pimpinan itu kan bukan amanat untuk ngatur umat. Bukan tanggung jawab besar yang saya ini berat ini nanti. Yang dipikir apa? Saya dapat keuntungan, kehormatan, status sosial tadi. Jadi kepemimpinan dimaknai kekuasaan akhirnya. Ketika saya menguasai, saya bisa ngatur mengarah pada keuntunganku. Makanya orang terus pingin terus-terusan. Makanya di Jawa itu ada istilah wanito. Wanito itu terus diasosiasikan dengan perempuan. Yang ini membuat beberapa feminis tidak setuju. Karena definisinya wanita itu wani ditoto. Padahal menumbuhkan jiwa yang siap diatur itu jauh lebih berat daripada melatih jiwa untuk ngatur. Kalau sekedar ngatur aku iso, apalagi merentah-merentah. Tapi jiwa yang terbuka siap diatur itu berat. Nah, orang kenapa lebih milih jadi pimpinan saja? Karena di pimpinan saya kuasa dan saya yang ngatur, lainnya harus ikut saya saja. Kesenangan ini yang membuat orang tidak ingin berhenti. Sebagaimana makan yang membuat orang tidak ingin berhenti, kekuasaan juga membuat orang tidak ingin berhenti. Kekuasaan dimaknai lebih sebagai nikmat.
Kalau ulama-ulama zaman dulu beberapa khalifah itu ya kekuasaan itu bukan nikmat tapi amanat. Jadi begitu dideklarasi bahwa sampean lolos jadi khalifah, nangis. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia pulang ke rumah nangis sampai istrinya bingung. Dia saat itu juga ceramah di depan umat, wahai orang-orang sampean salah milih saya, coba pilihan lagi, jangan saya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Karena dia tahu jabatan kepemimpinan itu amanat yang sangat berat. Tapi hari ini banyak mindset kita di antara kita memaknai jabatan itu nikmat. Sehingga begitu jelas, wah jadi saya. Terus sujud syukur. Sujud syukur itu kan simbol nikmat. Ini yang saya sebut mindsetnya opo yo pas. Karena itu bukan nikmat tapi amanat. Amanat itu beban. Loh Pak, saya sujud syukur karena dikasih beban itu. Opo yo ono. Sujud syukur kok dikasih beban kok sujud syukur itu. Jadi ini yang saya sebut mindset. Ayolah kita bereskan mindset kita. Ada yang begitu ya, tapi semoga kita tidak begitu nanti. Mungkin di antara yang hadir sore hari ini ada calon DPR, calon MPR, calon gubernur, presiden. Coba belajar dari khalifah-khalifah utama yang besar. Dalam sejarah Islam kan banyak itu. Dua Umar kita, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz itu bisa jadi sampel. Bagaimana mengelola kekuasaan secara amanah. Dan kalau itu posisinya amanah tentu saja tidak ringan. Jadi kita harus banyak berdoa minta pertolongan Allah untuk bisa menunaikan amanah itu dengan baik. Tidak sebagai nikmat. Nah mungkin menurut saya akarnya di cara berpikir atau mindset ini. Dua-duanya baik kasus puasa maupun kasus politik tadi. Berarti apa? Saatnya mengubah mindset.